adalah sistem filter yang bener-bener gue idam-idamkan. Dan gue yakin ini bakal ngebantu banget buat banyak fotografer dan videografer di luar sana. So, mari kita bahas di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue dapet kesempatan buat nyobain satu sistem filter yang menurut gue menarik banget dari Marumi. Ini adalah Marumi Magnetic Slim Filter Movie Kit. Atau Slim Movie Kit ya, filternya nggak ada di namanya. Tapi ini adalah sistem yang menurut gue menarik banget. Cuman sebelumnya mungkin gue harus kasih catatan dulu, karena tipe filter yang gue pakai ini, dia ukuran 67 mm, Movie Kit. Itu kayaknya belum bisa kalian beli di Indonesia. Paling nggak sampai gue bikin video ini, gue cek itu belum dijual di Indonesia. Jadi mungkin kalau kalian pengen, kalian bisa tanya-tanya dulu ke Instagramnya Bintang Mas buat nanya-nanya soal filternya. Atau kalau kalian pakai ukuran filter yang lebih gede, dia ada buat 77 sama 82 mm. Dengan tipenya sih agak sedikit berbeda. Dia yang Advanced Kit, bukan Movie Kit. Tapi mirip-mirip juga isinya. Cuman yang Advanced Kit malah lebih komplit karena dia ada CPL filternya. Ada Circular Polarizer. Tapi itu, sedikit gue harus address dulu karena ada ya agak perbedaan yang nanti mungkin kalian kebingungan karena kalian nggak bisa nemu yang Movie Kitnya ini. Jadi itu, gue sampaikan. Nah, impresi gue ketika beli, menurut gue ini sistem filter yang menarik banget buat para content creator utamanya. Kalau kalian beli, di paket penjualannya kalian tuh langsung dapat tas buat bawa-bawanya dengan beberapa divider. Dan di setiap dividernya ada kantong lagi. Jadi kalian bisa bawa lebih banyak sebenarnya dari paket yang kita dapat gitu di kantong-kantongnya ini. Lalu kalian juga dapat adapter buat dipasangin ke sisi depan lensa kalian sesuai dengan ukuran filter threadnya. Dan kalian dapat untuk yang Movie Kit ini, kalian dapat 4 buah ND filter dengan power yang berbeda-beda ND-nya. Kayak di sini ada ND 2, 4, 8, dan 16 gitu. Dimana kalian pasanginnya juga bisa kayak gini. Di stacking aja, kalau kalian butuh lebih gelap atau butuh untuk mengurangi intensitas tertentu, ya kalian bisa menyesuaikan dengan sistem stacking kayak gini. Nah, atau kalian kurangin, atau kalian mau tambahin lagi biar lebih gelap gitu kan. Jadi sistemnya fleksibel banget. Tapi yang jelas yang jadi concern gue memang dia bikin workflow tuh cepet banget gitu. Oke banget. Dan antara si adapter dengan magnet filternya, ini sebenarnya cukup unik karena dia rasanya kayak nggak terlalu kuat. Tapi dia sebenarnya cukup aman. Yang penting pastiin kalau kalian pasang, kalian agak goyang-goyangin gitu. Jadi jangan sampai dia kepasangnya agak miring dikit. Karena dia bisa potensi miring dikit gini dan mungkin jadi agak bahaya. Jadi kalian agak goyangin dikit aja gini. Nah kayak gitu, pastiin dia di posisi yang normal. Mungkin ini karena faktor dia slim filter juga. Dia tipis banget, bener-bener tipis banget si ring filternya ini. Jadi ya miring itu adalah salah satu resiko dengan tipis dan magnetnya. Dan asal kalian goyang dikit aja, dia yang penting udah masuk di coakannya tuh bener, tek, dan dia aman gitu. Magnetnya aman buat kalian pakai gitu. Ini kalau kalian denger gue gini-gini, yang goyang juga sebenarnya agak ngilu ya. Yang goyang bukan filternya, IBIS dari kameranya gitu. Jadi sebenarnya agak-agak ngilu, cuman aman gitu. Jadi selama kalian dalam pemakaian normal, harusnya nggak ada problem sama sekali soal magnetnya gitu. Tapi balik lagi gue harus ingetin, setiap kalian pasang, pastiin kalian goyang-goyangin dikit biar memastikan dia kepasang dengan baik gitu. Nggak harus yang kayak, oh udah bener belum ya? Nggak juga. Kalian bisa nggak perlu lihat, tempel, goyang-goyangin dikit, tek, berasa gitu loh. Kalau dia udah kepasang dengan baik gitu. Sama pastinya kita juga dapat landscape yang seru banget. Sekarang cepet banget. Nah landscape-nya ini karena dia ringnya lebih tebel, dia lebih gampang buat kepasang langsung di posisi aman gitu. Nggak perlu kita goyang-goyangin dikit, dia langsung dari suaranya juga kalian pasti harusnya langsung bisa bedain gitu. Jadi beda banget sama filternya, karena filternya ya mungkin memang didesain setipis mungkin juga karena namanya kan slim filter kit gitu. Tapi ya itu, jadi sistem lensa kita untuk nutup pun jadi jauh lebih enak gitu. Dan menurut gue itu kepake banget. Experience sendiri pas gue pakai soal warna dia cukup bagus. Ketika gue coba, kita ada tes juga tanpa ND dan pakai ND, itu nggak kelihatan ada color shifting sama sekali.
Jadi benar-benar bagus, tone warna yang diberikan tetap terjaga gitu kan, gak ada shift ke hijau, shift ke merah yang kayak kebanyakan terjadi di ND filter murah gitu ya. Jadi ini udah aman. Sama kalau ngadep ke matahari, dia sih jadi ada flare dikit, sama ada sedikit soften juga. Cuman gue nggak bisa nyalain soften ke ND-nya sih, karena itu biasanya karakter dari lensanya juga. Ya cuman dia nambah yang kan notice itu ada si flare-nya itu. Yang mungkin untuk beberapa orang bisa nambah estetik juga. Cuman kalau gue pribadi sih mungkin se-clean mungkin itu akan lebih baik. Tapi ya itu, dari pengetesan kita paling nggak yang paling krusial adalah soal warna. Dia tidak memberikan overlay warna yang jelek sama sekali gitu. Overlay warna nggak ada, color shifting itu nggak ada. Yang gue rasain di beberapa filter yang sebelumnya kita coba itu biasanya kena matahari lebih parah coatingnya, ada overlay warna yang mengganggu. Di sini dia enggak, mau kena matahari mau enggak dia terasa cukup aman. Jadi ya so far ND-nya udah cukup bagus sih. Mungkin karena kebanyakan kita pakai ND variable juga, sedangkan di sini dia ND-nya kan dia fix di setiap filternya. Jadi ya mungkin itu yang memberikan kualitasnya tetap terjaga sebaik mungkin juga. Bedanya apa sama variable ND? Kita juga pengguna variabel ND dan mungkin sedikit yang perlu kalian ketahui, kalau kalian pakai variabel ND, kalian puter ND-nya, misalkan kalian lagi ngejar golden hour, lama-lama langitnya agak gelap, kalau kalian kurangin ND-nya itu nggak bakal bisa sampai benar-benar 0 gitu. Dia pasti start minimal di ND2, ND4 atau ND8 bahkan. Dan itu ngeganggu banget, dimana kalau udah agak gelap, kita bukan udah dibikin paling gede, ya mau nggak mau, kita harus buka ND-nya dan itu agak lama gitu, diputer-puter gitu kan, karena dia pakai filter thread, pakai ulir. Sedangkan di sini kalau kita udah nggak pakai gitu ya, kita bisa tinggal pek, kelar gitu, dan kita cepet banget buat mengakses syutingnya gitu. Ya mungkin balik lagi sih ke preferensi aja, cuman di kita juga sering banget pakai variabel ND filter dan sering banget ND tersebut buka pasang gitu loh. Mungkin karena kita ada perubahan shoot biasa terus shoot slow mo gitu kan, yang ternyata tiba-tiba jadi gelap, jadi kita harus bukaannya kita gedein, ND-nya kita copot gitu kan, karena shutter speed-nya harus tinggi. Nah itu kita beberapa kali, bahkan nggak cuma ketika cahayanya yang gelap banget juga, nggak cuma ketika golden hour doang juga gitu, tapi beberapa kali kita harus buka pasang ND filter yang membuat sistem ini jadi terlihat menarik. Tapi ya itu aja sih sedikit yang bisa gue sharing. So far oke banget, gue suka banget dengan sistem yang ditawarkan oleh Marumi Magnetic Slim Kit ini. Dan kalau kalian kepo, gue kasih link yang available ada di deskripsi. Dan ya itu aja sih, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya itu aja, gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.